Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghantarkan diri kita masuk pada bulan Ramadan, bulan di mana Allah turunkan Al-Qur'an, bulan di mana Allah lipat gandakan amal perbuatan, bulan yang segala amal perbuatan akan menjadi kebaikan yang menebus dosa-dosa. Kemudian di Ramadan juga Allah Subhanahu wa taala muliakan setiap hamba-hambanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah membahas tentang keutamaan orang berpuasa. Sekarang kita masuk pada pembahasan keutamaan bulan Ramadan. Bulan Ramadan, kita memahami bahwasanya di dalamnya terdapat kebaikan-kebaikan yang sangat melimpah. Terdapat keberkahan-keberkahan yang sangat banyak. Dan keutamaannya itu langsung datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaan bulan Ramadan diantaranya adalah satu, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Di bulan ini Allah Subhanahu wa ta'ala, kita memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Petunjuk bagi hamba-hambanya. Penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Ketika di dalam hatinya ada penyakit, ketika di fisiknya ada penyakit, maka Al-Quran menjadi penyembuh. Maka kalau kita melihat secara umum, sejatinya orang-orang yang jauh dari Allah, jauh dari membaca kitab-kitabnya, dirinya akan mendapati dirinya itu dzongka. Dzongka itu sempit. Apapun yang ia dapatkan itu terasa kurang. Nah, itu namanya dzongka. Dzongka itu kalau bahasa kita itu dongkol. Kurang lebih seperti itu. Seperti yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha, "Wa may yu'rid an dzikri rabbi fa inna lahu ma'isyatan dzongka." Barang siapa yang berpaling dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, membaca ayat-ayatnya, berpaling dari membaca ayat-ayatnya, maka ia akan diberikan oleh Allah kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Pada hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma laqad kuntu basira. Wahai Rabbku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, kata orang tersebut, sedangkan dulu di dunia aku dalam posisi bisa melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, begitulah dulu ketika datang ayat-ayatku padamu, fanasitaha, dan engkau melupakannya. Wa kadzalikal yauma tunsa. Begitu juga pada hari ini engkau dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penyembuh, Al-Quran itu sebagai penyembuh, sebagai pembimbing pada jalan yang lurus dan penjelas kepada jalan kebaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar dengan jumlah satu, yaitu dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Itu adalah pada malam Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan keberkahan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu diketahui bahwasanya di dalam ayat tersebut, bulan Ramadan disifati sebagai bulan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran. Kemudian kita pahami juga pada kalimat
faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang melihat bulan, maka hendaknya berpuasa. Maka kalimat, kalau belajar bahasa Arab ini, kalimat faman itu, kalimat fa berfungsi sebagai fa ta'lil namanya. Fa ta'lil itu adalah pemberi alasan atau pemberian alasan atau fa sababiyah kalau bahasa ilmu nahwu itu seperti itu. Ya. Jadi seperti mengungkapkan sebab kenapa harus Quran itu diturunkan disebutnya itu barang siapa yang melihat bulan tersebut hendaknya ia berpuasa. Mengisyaratkan kepadanya bahwasanya alasan dipilihnya Ramadan sebagai bulan puasa adalah karena diturunkan Al-Quran pada bulan tersebut. Kurang lebih seperti itu. Nah, menunjukkan apa? Besarnya ikatan antara Al-Quran tersebut dengan Ramadan dan besarnya juga ikatan Ramadan dengan Al-Quran. Jadi saling melengkapi. Kurang lebih seperti itu. Maka sangat aneh ketika di bulan Ramadan ada orang mengajinya makin kurang. Ya, maka sangat aneh. Kurang lebih seperti itu. Kenapa? Karena di bulan Ramadan orang-orang memahami bahwasanya Ramadan adalah bulan Al-Quran. Kemudian kita pahami juga bahwasanya Al-Quran ini diturunkan dengan dua cara. Pertama, Al-Quran ini turun dengan cara satu jumlah langsung semuanya turun. Yaitu dari Lauhil Mahfudz ke Baitul Izzah. Kapan itu? Wallahu a'lam. Tidak diketahui. Tidak diketahui itu karena dijelaskan pada ayat Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu adalah turunnya berarti dari tanggal 20 sampai tanggal 30. Ya kan, itu turunnya. Jadi jelaskan adalah pada malam Lailatul Qadar. Itu jumlah. Satu Al-Quran semuanya turun ke mana? Dari Lauhil Mahfudz ke Baitul Izzah. Kemudian Al-Quran lagi diturunkan lagi dengan cara munajjaman. Munajjaman itu terpisah-pisah dari pertama Rasulullah SAW ditunjuk sebagai Rasul sampai terakhir wafatnya Rasulullah SAW yaitu 23 tahun. Jadi Al-Quran itu turun selama 23 tahun dari Baitul Izzah, dari langit-langit dunia menuju Rasulullah SAW. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya keutamaan bulan Ramadan adalah dibelenggunya syaitan, ditutup pintu-pintu neraka serta dibukanya pintu-pintu surga. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bulan Ramadan adalah salah satunya adalah dihilangkannya kejahatan-kejahatan di muka bumi dimulai dari makhluknya. Kurang lebih seperti itu. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk rahmat pada umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka konsentrasi kaum muslimin terhadap puasa tidak bisa terpecahkan apalagi dengan urusan yang sifatnya duniawi. Kita memahami bahwasanya kita lihat contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Ramadan itu menghadapi hal-hal yang sangat besar dan dahsyat. Contoh saja sedikit, Rasulullah berperang di perang Badar dan peperangan-peperangan lainnya luar biasa. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laksanakan di bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda tentang ini bahwasanya idza jaa Ramadan, ketika Ramadan sudah tiba. Jadi ketika sudah masuk tanggal 1 berarti maghrib, sudah masuk maghrib misalkan kayak hari ini, maka kemarin maghrib itu futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga itu terbuka. Pintu-pintu surga terbuka. Nah, pintu-pintu surga terbuka ini sebagai tanda bahwasanya rahmat Allah itu menyelimuti segala hal. Kurang lebih seperti itu. Jadi semua rahmat Allah ini terbuka, terbentang luas sebagai bentuk rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih seperti itu. Wa ghulliqat abwabun niran, dan ditutup semua pintu-pintu neraka. Wa suffidatis syayatin, dan neraka dan syaitan itu dibelenggu. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kondisi ini seperti maksudnya setan, pintu surga dibuka, kemudian neraka ditutup, kemudian setan ini dibelenggu. Ini berlaku sejak pertama bulan Ramadan. Jadi sejak tarawih pertama sampai
akhir bulan Ramadan. Gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kana awwal lailatin min syahri Ramadan." Apabila malam pertama bulan Ramadan telah tiba, sufidatis syayatinu maradatul jinni. Setan-setan dan jin jahat itu dibelunggu. Wa ghuliqat abwabun nari, dan ditutuplah pintu neraka. Falam yuftah minha babun. Tidak sedikit pun ada pintu dari neraka tersebut yang terbuka. Meskipun cuma celah sedikit enggak ada. Wa futihat abwabul jannah, dan pintu-pintu surga itu dibuka. Falam yughlaq minha babun. Tidak ada sedikit pun yang tertutup dari pintu surga. Wa yunadil munadi. Ya. Kemudian ada malaikat yang selalu berseru, "Ya baghiyal khairi aqbil." Wahai engkau yang melakukan kebaikan, sambutlah bulan ini, sambutlah bulan ini. Punang. Wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai engkau yang ingin melakukan keburukan, berhentilah, berhentilah, kata para malaikat. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullalailah. Dan Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari api neraka, dan itu berlangsung setiap malam. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat Masya Allah, betapa besar keutamaan bulan Ramadan. Dan tersebar di masyarakat tentang hadis-hadis dhaif. Ya, berkaitan tentang bulan Ramadan. Misalkan di dalam dijelaskan, sering banyak dijelaskan kalau 10 hari pertama itu adalah rahmat, 10 hari kedua itu adalah maghfirah, 10 hari terakhir adalah dibebaskan dari api neraka. Maka ini adalah hadis yang dhaif, tidak boleh dijadikan sandaran. Sepakat ulama tidak boleh dijadikan sandaran. Kenapa? Karena menyelisihi nas yang sahih. Hadis yang sahih diselisihi. Di dalam hadis yang sahih dijelaskan bahwasanya setiap hari di bulan Ramadan Allah kasih rahmat. Setiap hari di bulan Ramadan Allah kasih ampunan. Setiap hari di bulan Ramadan Allah bebaskan setiap orang dari api neraka. Dan itu terjadi setiap malam, kurang lebih seperti itu. Maka kalau ada yang memetak-metakkan 10 hari pertama, 10 hari kedua, maka ini menyelisihi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu akan membuat apa? Ketika seseorang itu menyelisihi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka seakan-akan ia telah memadamkan sunnah tersebut. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi setiap hari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan itu berikan rahmatnya. Setiap hari Allah berikan rahmatnya. Setiap hari, dan bahkan dijelaskan di dalam hadis tersebut yang kita sudah baca tadi, bahwasanya walillahi utaqa'u minan nar, dan Allah Subhanahu wa taala membebaskan orang-orang dari api neraka, wa dzalika kullalailatin, dan itu dilakukan Allah setiap malam. Maka jangan malam-malam hari jangan kita habiskan untuk tidur saja. Kita gunakan untuk qiyam lail. Kita gunakan untuk bangun malam. Kemudian dijelaskan juga yang ketiga adalah adanya malam Lailatul Qadar. Ya, kita sudah mengetahui bahwasanya hamba Allah yang beriman di bulan Ramadan ini bahwasanya Al-Qur'an diturunkan di dalamnya, dan semua orang beriman juga sudah paham tentang hal tersebut. Pertama yang kita pahami adalah bahwasanya hari yang paling mulia menurut Allah Subhanahu wa taala adalah hari-hari di bulan Ramadan, yang padanya Allah turunkan Al-Qur'an. Karena itu suatu keharusan untuk mengkhususkan bulan ini dengan amal-amal ibadah tambahan. Yang kedua, jika kaum muslimin mendapatkan limpahan nikmat, maka ia menuntut untuk menambah amal ibadahnya, bukan malah menambah kecongkaannya, akan tetapi menambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi maka dengan adanya Lailatul Qadar ini, kaum muslimin makin memahami bahwasanya besarnya nikmat luar biasa, yang bayangkan kita memiliki umur yang pendek tapi kualitas amalnya luar biasa. Nah, ini salah satu keberkahan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang-orang zaman dahulu usianya 100 tahun, ada yang 1000 tahun, tetapi amalannya kalah dengan amalan umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Amalan umat Rasulullah Muhammad SAW kalau mendapatkan malam Lailatul Qadar saja itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau 1000 bulan itu lebih baik loh. Ini bukan sama 1000 bulan. Berarti seperti 83 tahun beramal soleh. Padahal umurnya ada yang cuma 16 tahun wafat. Tetapi karena sudah mendapatkan Lailatul Qadar, maka ia seakan-akan usianya bertambah menjadi 83 tahun. Maksudnya lebih dari 83 tahun beramal soleh. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan bulan Ramadan juga dijelaskan dalam hadis sahih riwayat Muslim bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shalawatul khams," salat 5 waktu, "wal jum'atu ilal jum'at," dan antara Jumat ke Jumat lainnya, "war ramadhanu ila Ramadan," dan puasa Ramadan jarak dengan puasa Ramadan lainnya, "mukaffiratun lima bainahun," adalah penghapus penggugur dosa-dosa di antara keduanya. Idza ijtunibatil kaba'ir, selama ia menghindari dosa-dosa besar. Maka kita bersyukur bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan, salat 5 waktu dan salat Jumat ini sebagai penebus dosa. Kemudian hadis selanjutnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga jelaskan, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga, bahwasanya man shoma ramadhanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lampau akan diampuni. Ingat, syaratnya di sini adalah orang di dosa-dosa yang diampuni adalah berpuasa Ramadan dengan niat iman karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Memurnikan tauhidnya, kurang lebih seperti itu. Kemudian wahtisaban dan roja, punya harapan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti itu akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga katakan, "Wa ra'aitu rajulan," dan aku melihat seorang dari umatku, "min ummati yalhasu atasan kullama warada haudan muni'a minhu." Kata Rasulullah, aku melihat salah seorang dari umatku terengah-engah kehausan. Setiap kali dia tiba di suatu kolam air, muni'a minhu, maka ia tercegah darinya, tidak dapat mencapai air tersebut, padahal dia dalam keadaan kehausan. Faja'ahu siyamu Ramadan fasaqahu wa rawahu. Kemudian ketika datang bulan Ramadan kepadanya, maka Ramadan ini seakan memberinya air minum dan melepaskan dahaganya. Kemudian dalam hadis yang lain juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam jelaskan juga tentang pentingnya Ramadan, bahwasanya Ramadan ini juga merupakan bulan untuk saling berkejar-kejaran dalam kebaikan. Kurang lebih seperti itu. Demikian sedikit kajian berkaitan tentang keutamaan Ramadan. Semoga bisa dimanfaatkan dengan baik. Semoga Allah mudahkan urusan kita semua, dihindarkan dari wabah, dimudahkan. Dan Allah mudahkan kita juga untuk menyelesaikan menghatamkan Al-Quran masing-masing. Meskipun kita sudah ada hafalannya secara kelompok sudah kita buat sebelumnya, masih tetap anak pribadi anjurkan atau sarankan untuk kita sudah memulai membaca dari juz 1. Semoga-mogahan selama sebulan ini kita bisa menghatamkan sekali, 2 kali, 3 kali sampai sebanyak mungkin. Dan semoga Allah mudahkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.